Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada anak-anak paket C SKB Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa online kembali. Kali ini kita online menggunakan Facebook ya. Jangan lupa nanti kalian tulis di kolom komentar nama dan kelas untuk presensi. Oke, pada hari ini kita akan ditemani oleh 3 ibu guru kita, yaitu yang pertama ada Bu Isnaya yang mengampu mata pelajaran PKN, yang kedua ada Bu Rina yang mengampu mata pelajaran ekonomi, dan yang ketiga ada Bu Mia yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Pada hari ini kebetulan Bu Widya yang mengampu mata pelajaran sejarah berhalangan hadir. Nanti silakan saja kalian cek infonya di Microsoft Teams ya. Barangkali nanti ada tugas atau materi, silakan cek di Microsoft Teams-nya masing-masing. Oke, kita lanjut saja ke mata pelajaran pertama yaitu mata pelajaran PKN yang akan disampaikan oleh Bu Isnaya. Kepada Bu Isnaya kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PKN kelas 10, 11, dan 12. Semoga kabar kalian semua baik-baik saja meskipun kita belajar dari rumah. Tetap semangat dan senantiasa melaksanakan petunjuk-petunjuk untuk menjaga kesehatan kita semua. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pada materi kita yang akan dibahas pada hari ini. Ya, untuk anak-anakku yang kelas 10, materi yang akan dibahas pada hari ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian, dan untuk kelas 11, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Untuk kelas 12, penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anakku, selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Badan Informasi Geofasial atau BIG. Yang ketiga, Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang keempat, Badan Kepegawaian Negara atau BKN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kelima, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang keenam, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketujuh, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
Yang kedelapan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang kesembilan, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang kesepuluh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang ke-12, Badan Nasional Penempatan dan Lingkungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Yang ke-13, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Yang ke-14, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Yang ke-15, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang ke-16, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDAL di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Yang ke-17, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang ke-18, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ke-19, Badan Pertanahan Nasional atau BPN di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Yang ke-20, Badan Pusat Statistik atau BPS di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ke-21, Badan SAR Nasional atau Basarnas. Yang ke-22, Badan Standarisasi Nasional atau BSN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang ke-23, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang ke-24, Badan Urusan Logistik atau BULOG di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ke-25, Lembaga Administrasi Negara atau LAN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ke-26, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang ke-27, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Yang ke-28, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Yang ke-29, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang ke-20, Lembaga Sandi Negara atau Lemsasneg di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang ke-31, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, anak-anakku, untuk yang kelas 11, materi disampaikan pada hari ini adalah kedudukan dan peran pemerintah daerah. 1. Kewenangan pemerintah daerah. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya, gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah untuk termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang lingkup wewenangnya bercirikan 3 hal sebagai berikut. 1. Menteri yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Yang kedua, dalam menyelenggarakan tugas pembantuan daerah otonomi memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. Yang ketiga, dapat diserahkan tugas pembantuan hanya kepada daerah-daerah otonom saja. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya yang menjadi kewenangannya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat,
penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial. Yang kedelapan, pelayanan bidang ketenagakerjaan. Yang kesembilan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang kesepuluh, pengendalian lingkungan hidup. Yang kesebelas, pelayanan pertanahan. Nah, anak-anakku, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi daerah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olahraga, hukum dan perundang-undangan serta penerangan. Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut. A. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. C. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. F. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. G. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. H. Mengembangkan sistem jaminan sosial. I. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. J. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. K. Melestarikan lingkungan hidup. I. Mengelola administrasi kependudukan. M. Melestarikan nilai sosial budaya. N. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dari 3 indikasi berikut. A. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional. B. Terjangkaunya pelayanan pemerintah, baik bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. C. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap-sikap sebagai berikut. 1. Kapabilitas atau kemampuan aparatur. 2. Integritas atau mentalitas. 3. Akseptabilitas atau penerimaan. Dan yang keempat, akuntabilitas atau kepercayaan dan tanggung jawab. Baiklah anak-anakku, untuk anak-anakku yang kelas 12, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah
penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946. Yang kedua, pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. Yang ketiga, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 tewas, 26 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Yang keempat, peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas, sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan 23 orang. Yang kelima, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei. 5 orang tewas. Yang keenam, tragedi Semanggi 1. Pada tanggal 13 November 1998, dalam kasus ini 5 orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal. Yang ketujuh, berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa seperti Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dicontohkan di atas. Tindakan itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana sudah digariskan dalam Pancasila. Tidak hanya itu, penculikan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama apapun serta dapat merusak persatuan, kedamaian, dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia. B. Kasus pelanggaran HAM internasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM internasional yang terjadi pada umumnya disebabkan belum dipahaminya konsep HAM dan banyaknya akses pelanggaran disiplin serta tata tertib oleh oknum di lapangan. Selain itu, sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut. Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi 4 kategori. 1. Kejahatan genosida. Dalam sejarah penegakan HAM, di dunia ini pernah terjadi beberapa peristiwa yang tergolong ke dalam kejahatan genosida. Di antaranya, tragedi My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam, serta tragedi Sabra dan Shatila pada September 1982 di Beirut, Lebanon. Yang kedua, kejahatan melawan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan, kemerdekaan yang melanggar hukum internasional, dan sebagainya. Contoh, kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini, diantaranya pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja. Yang ketiga, invasi atau agresi suatu negara ke negara lain.
Nah, invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya. Dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat, serta melegalkan tindakan tersebut. Contoh, dari tindakan invasi tersebut, diantaranya invasi Irak ke Iran pada tanggal 22 September 1980, dan invasi Amerika Serikat serta beserta sekutunya pada Irak pada 20 Maret 2003. Yang keempat, kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu dapat dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya. Menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili oleh kejahatan perang antara lain adalah Karl Donitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang, dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada tahun 2006, mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan dan Milosevic yang juga diadili karena kejahatan perang. Demikianlah materi yang disampaikan pada hari ini anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak-anak kembali lagi bersama kami. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan teknis. Jadi ada kendala ya, alhamdulillah kita bisa tersambung kembali. Alhamdulillah kita bisa tersambung kembali. Nah, untuk sekadar mengingatkan, kalau kalian ingin menonton tayangan kami secara langsung di Facebook, pertama silahkan cari atau search dulu Facebook page kita, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bandung. Lalu kalian pertama pasti harus punya akun Facebook-nya dulu ya, silahkan login. Sudah itu ketemu halamannya, nanti sesudah ketemu halamannya kalian klik like dan follow. Like itu sukai dan follow dan ikuti supaya nanti bisa menonton tayangan kami secara langsung. Nah, untuk nanti akan saya coba di-upload di YouTube juga, barangkali ada yang belum tahu ya. Pokoknya nanti kalian ikuti saja terus tayangan kami selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan saja pada materi kedua, yaitu ekonomi yang akan disampaikan oleh Bu Rina. Kepada Bu Rina kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bicanda. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu ya dalam pelajaran ekonomi untuk pertemuan kelima. Berarti sudah 5 minggu. 5 minggu sudah kita belajar dengan online. Mudah-mudahan kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran dari kami meskipun hanya lewat ponsel ya. Ya, kita mulai saja ya dengan materi kelima. Hari ini kita akan membahas mengenai pasar, kemudian kebijakan moneter untuk krisis ekonomi di Indonesia, kebijakan fiskal, dan sistem akuntansi perusahaan jasa untuk tahap pengikhtisaran. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama mengenai pasar ya. Pasar. Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada dalam pikiran kamu adalah tempat yang kotor, becek, lengkap dengan penjual ikan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Bayang ya, pasar Bala Endah. Seperti itu. Tapi ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal-hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Seperti tadi, tergantung kriterianya. Nanti akan kita bahas pasar berdasarkan kriteria-kriterianya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Itu pengertian dari pasar. Kemudian berdasarkan kriterianya, pasar dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama, menurut jenis barang. Jenis barang yang dijual tentu ya. Pasar dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen. Pasar homogen adalah pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contohnya pasar burung, pasar ikan, berarti yang dijual hanya ikan saja, berbagai jenis ikan di sana. Atau pasar burung yang dijual hanya
burung saja dengan berbagai jenisnya di sana ya. Kemudian pasar heterogen, yaitu pasar yang menjual berbagai jenis barang. Bayang ya pasar heterogen mah. Kemudian yang kedua, pasar menurut waktu pelaksanaan. Dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, pasar harian. Seperti namanya, pasar harian berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari juga. Seperti misalnya sembako, alat mandi, dan alat lainnya. Tapi di sini kamu pasti tidak akan menemukan hal-hal yang lain ya. Hanya untuk kebutuhan pokok saja. Kemudian yang kedua, pasar mingguan. Itu jenis pasar yang buka 1 minggu sekali. Jenis pasar seperti ini dapat kita temui di beberapa kota. Di Jakarta misalnya, pasar-pasar ini kemudian bahkan diserap dan dijadikan nama daerah setempat. Seperti Pasar Jumat dan Pasar Minggu. Lain halnya di daerah Yogyakarta. Di sana terdapat pasar mingguan bernama Pasar Wage, Pasar Kliwon, Pasar Legi, Pasar Pon, dan Pasar Pahing. Yang ketiga, pasar bulanan. Adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Atau kalau kalian dekat dengan pabrik, biasanya kalau pas gajian pabrik ya, muncul pasar-pasar itu ya, pasar bulanan. Biasanya sebulan sekali mereka berjualan. Kemudian yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan biasanya berlangsung di kota-kota besar di dunia. Barang yang diperjualbelikan pun bukan kebutuhan sehari-hari. Tapi di pasar tahunan ini barang yang dibutuhkan semua orang. Misalnya mesin fotokopi, pameran mobil, alat-alat percetakan, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan waktunya ya. Kemudian yang ketiga, menurut luas dan ruang lingkup. Pasar dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, pasar setempat. Adalah jenis pasar yang berada di suatu daerah dan pedagang atau pembeli di pasar itu merupakan warga di daerah tersebut. Jadi pasar ini kebanyakan digunakan oleh anggota masyarakat di daerah tertentu. Barang yang diperjualbelikan tentunya yang bersih berhubungan dengan kebutuhan pokok. Contohnya pasar Tempel, Pasar Sleman, Pasar Godean, dan Pasar Prambanan. Yang kedua, pasar daerah. Pasar ini sebenarnya mirip dengan pasar setempat, tetapi ruang lingkupnya sedikit lebih besar. Pasar ini cenderung melingkupi kabupaten atau kota dan provinsi. Biasanya ukurannya besar dan menjadi ikon di daerah tersebut. Contohnya Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Atau kalau misalnya di kita mah Pasar Baru ya. Pasar Baru di Kota Bandung, itu ikon Kota Bandung. Orang kalau ke Bandung belum ke Pasar Baru, rasanya belum lengkap gitu ya. Kemudian pasar nasional. Ruang lingkupnya lebih besar lagi. Pasar ini meliputi wilayah suatu negara tertentu. Contohnya pasar uang dan pasar modal di BEI, Bursa Efek Indonesia atau di BEJ itu ya, Bursa Efek Jakarta, di BEI. Yang keempat, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pasar sumber daya produksi dan pasar barang
konsumsi. Pasar sumber daya produksi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi. Misalnya bursa tenaga kerja. Kemudian pasar barang produksi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi. Pasar-pasar tradisional yang biasa kamu datangi termasuk ke dalam pasar barang konsumsi. Yang kelima, pasar menurut jenis transaksinya. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, biasanya ini mah ibu-ibu ya, ibu-ibu yang biasa berbelanja ke pasar langsung berhubungan dengan pembelinya. Sedangkan kalau pasar abstrak adalah pasar yang penjualnya hanya memberikan foto atau brosur mengenai barang yang dijual. Nah, di sini mah online. Biasanya anak-anak sekarang mereka lebih suka berbelanja di pasar abstrak atau pasar online. Ya, itu berdasarkan kriterianya dibagi menjadi 5 ya pasar itu. Sekarang struktur pasar. Terdapat dua jenis struktur pasar, yaitu satu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ya, contohnya kita lihat dulu ini. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana penjual dan pembeli sangat banyak jumlahnya dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras. Itu contoh pasar persaingan sempurna, hanya menjual beras saja, atau batu bara saja, atau kentang saja gitu ya. Satu jenis yang dijualnya. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri pokok, yaitu A. Jumlah penjual dan pembelinya banyak. B. Barang jualan bersifat homogen. C. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. D. Faktor-faktor produksi bergerak bebas. E. Penjual adalah price taker atau pengambil keputusan harga. Jadi harga bergantung kepada penjualnya, gitu ya. Mau menjual berapapun dia. Kemudian yang F-nya, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. G-nya, sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Dan H-nya, tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Itu pasar persaingan sempurna. Persaingan tidak sempurna. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen. Karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Kenapa dikatakan tidak sempurna hari ini? Karena dianggap ada kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Pasar persaingan tidak sempurna itu ya. Ciri-cirinya, pertama, hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Kedua, harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Yang ketiganya, sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Yang keempat, barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi tetapi sulit untuk mencari barang substitusinya. Nah, sekarang dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Pertama, pasar monopoli. Monopoli sendiri terdiri dari kata mono yang artinya satu dan poli yang artinya penjual.
Jadi kalau diartikan secara harfiah, berarti hanya satu penjualnya gitu ya. Sesuai namanya, pasar ini hanya ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga. Karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya PLN, PDAM, atau juga ini nih yang jual gas ini ya, Pertamina. Karena hanya PLN yang memproduksi listrik gitu ya. Jadi hanya ada pasar monopoli ini namanya. Hanya satu saja penjual. Kemudian yang keduanya pasar oligopoli. Pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contoh dari pasar oligopoli adalah ya industri motor, industri air mineral, industri rokok. Ya, satu jenis saja tapi banyak barang yang ditawarkannya ya. Itu oligopoli. Sekarang pasar monopolistis. Pasar monopolistis berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Contoh dari pasar monopolistis, contohnya adalah produsen sabun, sampo, pasta gigi, motor, dan sebagainya. Banyak produsennya ya. Itu mengenai pasar dan struktur pasar. Sekarang kita lanjutkan dengan kebijakan moneter untuk krisis ekonomi di Indonesia. Tahun 2000 ini sudah 75 tahun berarti Indonesia merdeka ya. Selama itu pula Indonesia telah mengalami jatuh bangun perekonomian dari masa ke masa. Apakah kalian pernah memperhatikannya? Nah, saat mengalami keterpurukan biasanya disebut dengan krisis ekonomi. Pada tahun 1998 lalu, bahkan Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang parah. Mungkin kalian pada saat itu belum besar ya, jadi belum mengerti betul apa itu krisisnya, seperti apa. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki kebijakan moneter adalah dengan untuk mengatasi krisis ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kebijakan moneter, maksudnya gitu ya. Tapi sebelum ke sana, kita akan melihat dulu saat-saat Indonesia berbagai masa yang telah dialami Indonesia. Pertama, pada masa demokrasi terpimpin. Berlangsung periode 1945 sampai 1950. Saat awal merdeka, Indonesia mengalami inflasi. Inflasi atau kenaikan harga barang ya yang sangat tinggi karena kondisi mata uang tidak terkendali. Salah satu faktor penyebabnya itu belum adanya mata uang tunggal yang berlaku. Saat itu terdapat 3 mata uang yang dipakai sehingga menyebabkan jumlah uang beredar menjadi banyak dan akhirnya terjadi inflasi. Itu pada masa demokrasi terpimpin tahun 45 sampai 50. Beberapa kebijakan moneter diterapkan untuk menanggulangi krisis ini. Di antaranya dengan melakukan kegiatan diplomasi beras ke India dan membentuk planning board untuk penanggulangan inflasi. Selain itu diterbitkan pula ORI. ORI itu uang Republik Indonesia. Karena ejaannya masih ejaan lama, jadi uangnya OE gitu ya.
uang, dibacanya uang Republik Indonesia, ditulisnya OE. Ini pada masa demokrasi terpimpin, diterbitkan ORI, Uang Republik Indonesia. Agar hanya ada satu mata uang resmi dan penetapan Kasimo Plan sebagai upaya swasembada pangan. Tadi karena ada 3 mata uang yang beredar sehingga terjadi inflasi. Maka diterbitkanlah ORI, Uang Republik Indonesia. Ini gambarnya nih seperti ini. ORI itu ya, Uang Republik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sekarang yang kedua, masa demokrasi liberal. Terjadi antara rentang waktu 1950 sampai 1957. Pada masa ini, ekonomi diserahkan kepada rakyat yang belum lama merdeka dan masih lemah ekonominya. Usaha-usaha kecil banyak yang mati karena tidak mampu bersaing. Upaya yang diambil untuk menanggulanginya antara lain penetapan Gunting Syafruddin untuk memotong nilai uang nikah dan di Javanese Bank menjadi setengahnya saja yang berlaku. Jadi nilai uang dipotong, setengahnya saja yang berlaku ya. Pada saat itu pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2 bagian. Guntingan bagian kiri berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Sedangkan bagian kanan tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Selain itu, pemerintah juga melakukan nasionalisasi The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia dan penetapan sistem ekonomi Alibaba untuk membangun kerjasama antara pengusaha asing dan pengusaha lokal. Ini rentang waktunya tahun 50 sampai 57 pada saat demokrasi terpimpin ya. Ada pemotongan nilai mata uang, jadi menjadi hanya setengahnya saja. Kemudian yang ketiga masa demokrasi liberal tadi ya. Sekarang yang ketiga masa demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai 1967. Masa inflasi terus terjadi hingga masa demokrasi terpimpin. Sejak Dekret Presiden 5 Juli 59, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan inflasi. Namun upaya ini belum berhasil. Salah satunya adalah upaya devaluasi nilai rupiah. Apa yang dimaksud dengan devaluasi? Devaluasi yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada saat itu rupiah didevaluasi dari 1 US dollar 11,40 menjadi 45 rupiah. Wih, gede banget ya. 1 dolar Amerikanya tadinya 11,4 rupiah. Didevaluasi nilainya 1 US dollar menjadi 45 rupiah. Berapa kali lipat itu kenaikannya ya. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan Senring yang merupakan upaya pembatasan daya beli masyarakat dengan cara memotong nilai uang tanpa menurunkan harga komoditas di pasar. Sadisnya. Contohnya pemerintah Indonesia melakukan Senring dari Rp4.000 menjadi Rp400. Namun harga gula tetap sebesar Rp4.000 per kilogram. Dengan kata lain, hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang. Pada saat itu, ekspektasi dan realita devaluasi tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah sehingga memperparah inflasi yang ada. Jadi angker inflasi tetap berjalan ya, meskipun sudah dipotong nilainya. Kemudian ditaikkan juga, dilakukan juga devaluasi. Nah, yang keempat sekarang demokrasi Pancasila. Masa demokrasi Pancasila. Pada era ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan cadangan wajib minimum menjadi 5%, yang sebelumnya hanya 3% saja. Dengan meningkatnya cadangan minimum, maka porsi tabungan yang dapat dipinjamkan ke masyarakat akan berkurang. Meningkatnya cadangan wajib minimum dapat memperlambat laju inflasi sehingga jumlah uang beredar mulai dapat berkurang. Itu mengenai kebijakan
moneter ya untuk menekan inflasi di Indonesia. Ini rangkumannya. Jadi ada 4 periode. Pertama, masa demokrasi terpimpin tahun 1945 sampai 1950. Kebijakannya diplomasi beras ke India dan membentuk planning board, kemudian menerbitkan ORI, Uang Republik Indonesia, dan penetapan Kasimo Plan. Yang kedua, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1957. Kebijakannya Gunting Syafruddin, yaitu tadi menggunting, memotong nilai mata uang menjadi setengahnya saja ya. Kemudian nasionalisasi The Japanese Bank menjadi, kemudian selain itu juga sistem ekonomi Alibaba. The Japanese Bank ini menjadi Bank Indonesia itu ya. Kemudian yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1967. Kebijakannya devaluasi nilai rupiah. Itu tadi ya, $1 Amerikanya dari 11,4 menjadi 45 rupiah. Kemudian centering. Dan yang keempat, masa demokrasi Pancasila, kebijakannya meningkatkan cadangan wajib minimum dari 3% menjadi 5% tadi ya. Kita lanjutkan dengan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas perekonomian. Itu pengertiannya. Kemudian ada 5 instrumen kebijakan moneter. Untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter, terdapat instrumen yang harus ada di dalam kebijakan tersebut. Pertama, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang perlu diperhatikan, pertama, bila bank sentral menjual SBI, sertifikat Bank Indonesia, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima bank sentral. Akibatnya dapat mengurangi jumlah uang beredar. Kemudian yang kedua, bila bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi devaluasi. Ketika bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Kemudian yang kedua, instrumen tingkat bunga diskonto atau diskon rate. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Menurunkan atau menaikkan tingkat suku bunga bank. Yang harus diperhatikan, pertama, bila bank sentral menaikkan suku bunga akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uangnya disimpan di bank. Gitu ya. Kemudian hal yang kedua adalah bila menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, ketika suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang, karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Instrumen yang ketiga, yaitu cadangan kas minimal. Seperti namanya, cadangan kas minimal adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama, bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi.
Sebagai akibatnya, bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan. Jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang kedua, bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Kemudian instrumen yang keempat, yaitu pengawasan kredit. Pengawasan kredit selektif ini juga merupakan kebijakan dari bank sentral. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Terdapat dua jenis kredit, yaitu satu kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. Itu kredit ketat. Yang kedua adalah kredit longgar. Adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipermudah. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan. Kemudian instrumen yang kelima, yaitu pembujukan moral. Pembujukan moral ini merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Itu tadi 5 instrumen kebijakan moneter ya. Untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter perlu banyak pertimbangan karena berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Nah, itu tadi ada 5 instrumen yang harus dipenuhi dulu ya. Kita lanjutkan dengan kebijakan fiskal. Kalian pernah tahu tidak bagaimana pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, halte, terminal, stasiun, dan lain-lain. Nah, fasilitas ini dibangun dengan pajak yang kita bayar ya. Pajak yang kita bayar termasuk dalam pendapatan negara, kemudian nantinya pendapatan tersebut dikelola dan dikeluarkan kembali dengan membangun jalan, terminal, stasiun, dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebijakan fiskal atau lebih lengkapnya kebijakan fiskal. Pengertiannya adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi tadinya diperoleh oleh pemerintah dalam bentuk uang yang disetor melalui pajak oleh masyarakat. Kemudian pemerintah mengeluarkannya dalam bentuk jalan misalnya atau jembatan dan lain-lain ya kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tidak hanya itu, secara detail tujuan kebijakan fiskal antara lain dalam kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen pajak, ya, pengeluaran dari pemerintah dan pajak. Jadi instrumennya ada 2, pengeluaran pemerintah dan pajak. Melalui 2 instrumen itu, pemerintah dapat mengatur dan mengelola perekonomian negara. Contohnya untuk mengatasi pengangguran, pemerintah dapat menambah pengeluarannya atau dengan mengubah tarif pajak. Jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan akan menurunkan output barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat.
Kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ya, kebijakan fiskal ekspansif. Amerika pernah mengeluarkan kebijakan ini yang disebut dengan American Recovery and Reinvestment Act tahun 2009. Hal ini dilakukan karena Amerika mengalami resesi besar hingga mencapai 831 miliar US dollar. Sebagian besar belanja ini ditargetkan pada infrastruktur, pendidikan, dan perpanjangan tunjangan pengangguran. Kemudian yang keduanya kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansif yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. Itu tadi mengenai kebijakan fiskal, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pengikhtisaran. Ikhtisar artinya adalah ringkasan. Kalau dalam akuntansi, maka tahap ini adalah membuat ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Tujuannya agar data-data keuangan perusahaan menjadi semakin mudah dibaca dan dapat dianalisis. Adapun langkah-langkah pada tahap pengikhtisaran adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun neraca saldo. Nama lain dari neraca saldo adalah neraca percobaan atau trial balance. Cara membuatnya pun sangat mudah, yaitu dengan menyalin saldo semua akun yang ada dalam buku besar. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menghitung saldo pada buku besar di tahap pencatatan. Yang kedua, menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat di akhir periode untuk melakukan koreksi atau penyesuaian data catatan yang ada dengan data sebenarnya. Pada umumnya, ayat penyesuaian mencakup koreksi kesalahan, penjurnalan, dan penyusunan aset tetap, serta meliputi penyesuaian sewa yang telah dibayar di muka dan berubah menjadi beban sewa karena manfaatnya telah digunakan. Juga perlengkapan yang berubah menjadi beban perlengkapan sebab telah dipakai dan pendapatan diterima di muka yang dihapus menjadi pendapatan jasa sesuai dengan produk yang telah dijual. Kemudian tahap selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Selesai disusun jurnal penyesuaian, nilai atau nominalnya pasti mengalami perubahan, sehingga nilai saldo perlu kembali disesuaikan dengan cara menyusun neraca saldo. Caranya dengan menjumlah atau mengurangkan akun-akun penyesuaian dengan saldonya pada neraca saldo. Selanjutnya adalah menyusun neraca lajur. Neraca lajur adalah lembar kerja yang memudahkan akuntan saat menyusun laporan keuangan yang memuat semua data keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, neraca lajur dapat menunjukkan bagaimana perkembangan perusahaan, gitu ya. Rumus atau formulanya ini, silakan. Itu saja. Selesai ya untuk materi saat hari ini. Untuk materi ekonomi hari ini sudah selesai. Nanti untuk tugasnya silakan kalian buka Microsoft-nya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rina yang sudah menyampaikan materi ekonomi ya. Oke, kepada anak-anak,
sekadar mengingatkan kembali, jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar sebagai presensi kalian. Untuk selanjutnya kita akan mulai pelajaran live streaming di Facebook, jadi jangan lupa cari halaman page atau page Facebooknya Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bandung, lalu kalian like dan follow supaya nanti bisa menonton tayangan-tayangan kami secara langsung. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu pelajaran bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Bu Mia. Pada Bu Mia, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Canda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi anak-anak semua. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran terakhir kita ya, setelah 2 mata pelajaran sebelumnya disampaikan. Nah, tetap semangat ya, walaupun hari sudah menuju siang. Tetap semangat dan siapkan bukunya untuk kalian mencatat apa-apa yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini. Ya. Nah, pada pertemuan kemarin, masih ingat nggak kita membahas apa? Ya betul. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang grammar, present perfect tense, juga tentang descriptive tense. Ya, tentang bagaimana daerah-daerah atau icon-icon tempat ini kita akan membahas tentang asking and giving suggestion. Ya, apa itu? Yaitu meminta dan memberi saran. Ya, pernah kalian meminta saran kepada orang lain? Tentu saja pernah. Ya, pernahkah kalian memberi saran kepada orang lain? Tentu saja pernah. Nah, kita akan belajar dalam bahasa Inggris bagaimana meminta dan memberi saran kepada orang lain. Ya, thank it's ini terima kasih, ini sangat membantu. Nah, setiap yang saran kita berikan pasti akan membantu orang lain. Nah, begitupun sebaliknya, apapun saran dari orang lain itu akan membantu kita, membantu kita menjadi tahu dan menjadi lebih tahu. Nah, tema kita hari ini yaitu ini apa itu asing and giving suggestion? What should I do? Nah, biasanya kalau kalian punya masalah dan bingung, kalian pasti memerlukan saran dari teman atau dari orang tua. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, kalian boleh meminta saran kepada orang lain, bisa kepada teman, bisa kepada guru, bisa kepada orang tua atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, ya, ketika punya masalah. Gimana caranya? Kecil aja. Apa yang harus aku lakukan? Nah, jika kalian bingung, pasti memerlukan saran dari orang lain. Jadi itu untuk memberikan atau meminta saran kepada orang lain dalam bahasa Inggris, kita pelajari selanjutnya ya. Nah, di sini ada in our daily lives we often need problems. For this, sometimes we need other people to give us solutions. Kita sering mengalami masalah. Itu kadang-kadang kita memerlukan tanggapan atau saran dan bagaimana cara memintanya. Ya. Di sini ada solusi ID. Myself one is in trouble. Check ID it or check myself. We have any solution? Ini asal mother. Honey, I think you should fix it if you still love and need you very much. Look, it's pretty well. Just be patient.
That's a good idea. Right? So, what is it? Isn't he going camping for some days? She said it said Chris. Her brother, Bain, was going to Bromo for a week. And it was last days, right? Sebentar ya. Sebentar ya anak-anaknya. Anak-anak, maaf sebentar ya. Barusan ada gangguan teknis lagi nih. Kita ulangi lagi dari atas ya. Coba kita ulangi lagi dari atas. Read the passage below. Should I fix it? Dini had trouble with her cell phone. The speaker didn't run well. She had a plan to sell it, but she still loved it. She asked her mother, "Mother, what should I do? My cell phone is in trouble. Should I fix it or should I sell it? Do you have any suggestion?" Dini asked her mother. "Honey, I think you should fix it if you still love and need it very much. Look, it's quite pretty well. Just be patient.
I suppose your brother can make it run well again, her mother said. That is a good idea, Mums. So, where is he? Isn't he going camping to Sunday? She said with sad face. Dengan wajah sedih ya, dia bertanya. Her brother Baim was going to Bromo for a week, and it was the last day since he had gone. Yes, my dear, but this is the last day and I think he is on going home right now. Why don't you call him? Here is my phone. Then she called him to make sure again. Oh, my dear, I am so happy to see you again. You look so sad. You ought to be careful, to be cheerful as usual, said Baim. She told him what happened inside. Oh, I see. Don't worry, I will handle it. No smile for me, my dear. Then they smile and laugh together. Oke, anak-anak sudah bisa tertangkap ya ceritanya? Atau kita ulang lagi dari atas? Oke, repeat please. Kita ulang lagi dari atas ya. Ini percakapan meminta saran kepada ibunya. Siapa ini? Dini ya. Coba kita lihat lagi. Dini had trouble with her cell phone. The speaker didn't run well. She had a plan to sell it, but she still loved it. She asked her mother. Ya, bertanya kepada ibunya. Ya. Sini, Baim juga. Then she called Baim to make sure that he was so. Baim said to her that he arrived. What a surprise! She ran to the door and opening the door for him. Oh, my dear, I am so happy to see you again. You look so sad. You ought to be careful, cheerful as usual, said Baim. She told him what had happened. He said, oh, I see. Don't worry. I will handle it. Now smile for me, my dear. Then they smile and laugh together. Sini anak-anak sudah paham jalan ceritanya? Ya, coba kita, kalau sudah paham, coba kita akan membacakan soalnya. Ya. Now, based on the passage, try to answer the question below. What happened to Dini's cell phone? Apa yang terjadi pada cell phone-nya atau pada HP-nya Dini? Did mother give suggestion to Dini about her cell phone? And what did mother say to Dini? Apakah ibu Dini memberi saran dan bagaimana sarannya yang dikatakan kepada Dini? What did Dini respond to her mother's suggestion? Apa respon Dini terhadap saran ibunya? Could Baim fix Dini's cell phone? Apakah Baim membetulkan cell phone-nya atau HP-nya Dini? Ya, coba kita balik lagi ke teks atas. Anak-anak mudah-mudahan sudah selesai ya dalam mengerjakan atau mentranslate yang percakapan di atas. Kita baca ya. Haruskah aku memperbaikinya? Dini punya masalah dengan HP-nya. Speakernya tidak berjalan dengan baik. Dia berencana untuk menjualnya, tapi dia masih sayang sama HP-nya dan dia bertanya kepada ibunya, Ibu, apa yang harus aku lakukan? HP-ku rusak. Haruskah aku memperbaikinya atau menjualnya? Apa ibu punya saran untukku? Tanya Dini kepada ibunya. Sayang, ibu pikir kamu harus memperbaikinya jika kamu masih sangat sayang dan memerlukannya. Lihat, ini masih cukup bagus. Bersabarlah. Ibu kira kakakmu dapat membuatnya bagus kembali, kata ibunya. Oh, itu ide bagus, Ibu. Jadi di mana kakakku? Bukankah dia pergi camping untuk beberapa hari? Dia bertanya dengan wajah yang sedih. Kakaknya Baim pergi ke Bromo selama seminggu dan hari ini adalah hari terakhir sejak dia pergi. Iya sayang, tapi hari ini adalah hari terakhir dan ibu pikir dia akan pulang sekarang.
Kenapa kamu tidak menelponnya? Ini pakai telepon ibu. Itu kata ibunya ya. Ibunya memberi saran kepada Dini. Kemudian Dini menelpon kakaknya Baim untuk memastikannya. Dan di telepon Baim mengatakan padanya bahwa dia telah tiba. Wah, benar-benar sebuah kejutan. Dini berlari ke pintu dan membukakan pintunya. Oh, adik sayang, kakak sangat senang bertemu lagi, kata kakaknya. Tapi kenapa kamu tampak sedih? Kamu harus ceria seperti biasa, kata Baim kakaknya. Dini menceritakan apa yang telah terjadi dengan HP-nya. Oh, kakak ngerti, jangan khawatir, kakak akan mengatasinya. Sekarang senyumlah untuk kakak adikku sayang. Kemudian mereka tersenyum dan tertawa bersama. Nah, dari cerita di atas dapat disimpulkan ada beberapa kalimat meminta dan memberi saran. Ya. Siapa yang minta saran? Ya, Dini. Yang memberi saran siapa? Ibunya. Dini memberi saran kepada Dini. Jadi Dini tadi mempunyai masalah apa dengan HP-nya? Ya, anak-anak sudah mengerti sampai sini ya. Mudah-mudahan pertanyaan yang ibu di bawah ini anak-anak bisa dapat menjawabnya ya dari cerita di atas. Oke, di sini coba kita perhatikan lagi ada beberapa dialog. Try to practice dialog below. Di sini ada beberapa percakapan tentang meminta dan memberi saran. Oke, this is dialog. Excuse me, I lost my wallet. What should I supposed to do? Oh, I'm sorry to hear that, sir. I think you should go to the police, please. That's right, thank you, young man. And why don't you go there with me right now? You are welcome. That's a good idea. Okay, I will go with you. Sini ada seorang kakek-kakek yang kehilangan dompetnya, ya. Ini, I lost my wallet. Dan meminta saran kepada anak muda bagaimana sarannya. Nah, anak muda mengatakan, I think you should go to the police office. Dia menyarankan untuk kakek tua ini pergi ke kantor polisi. Okay. That's right, thank you. And why don't you go there with me right now? Dan kenapa tidak menemani kakek itu untuk pergi sekarang ke kantor polisi? Dan gimana responnya? You are welcome, that's a good idea. Okay, I will go with you. Jadi menurut anak itu, dia akan mengantarnya ke kantor polisi. Oke, sampai sini anak-anak bisa dipahami dialog di atas. Oke, kalau sudah kita lanjut ke dialog yang kedua, ya. Ada di sini percakapan antara Doni dan Nana, ya. Oke. Attention please. Doni, you look tired. Nana, what have you done? I have so many works to do and I need to take a rest. Do you have any suggestion for me? How about going to a new Japanese restaurant? I think it's not a good idea. I don't like Japanese food. Oh, I'm sorry. Maybe another restaurant? Oke, anak-anak sudah bisa menangkap percakapan ini? Ya, percakapan antara Doni dan Nana. Oke, kalau gitu sekali lagi kita ulang ya. Repeat please. Doni, you look tired. Nana, what have you done? I have so many works to do and I need to take a rest. Do you have any suggestion for me? How about going to a new Japanese restaurant? I think it's not a good idea. I don't like Japanese food. Oh, I'm sorry. Maybe another restaurant. Jadi di sini pertanyaan Doni kepada Nana yang kelihatan tampak lelah dan Nana telah bekerja keras dan memerlukan istirahat. Ya, meminta saran kepada Doni. Do you have any suggestion for me? Bagaimana saran Doni? Ya, sarannya adalah pergi ke restoran Jepang. Ya, tapi gimana respon Nana?
Nana ternyata tidak suka makanan Jepang, ya. Jadi saran itu bisa kita setujui atau tidak, ya. Kata Doni gimana? Yes. Oh, I'm sorry, maybe another restoran. Mungkin bisa dicoba di restoran yang lainnya, ya gitu ya. Jadi dari percakapan di atas anak-anak bisa menyimpulkan apa itu suggestion. Ya, di sini coba kita lihat. Suggestion is an idea about what someone should do or how someone should behave. If we make a suggestion, it means that we mention a possible course of action to someone. Jadi suggestion itu sebuah ide ya dari seseorang yang mengharuskan seseorang itu berbuat sesuatu. Jadi saran itu mengharuskan seseorang menyarankan seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah ini responnya boleh diresponnya boleh ditanggapi atau boleh tidak. Jadi boleh dikerjakan dan boleh juga tidak ya. We say the expression above. There are some ways to ask how to ask to give and respond to suggestion. Ya. Jadi dari di atas kita lihat kita dapat melihat beberapa cara untuk memberikan saran atau meminta saran. Dan kita lihat ini di sini ada meminta saran. Ya. Asking suggestion. What should I do for her? What do you think he should do for her? Should she come to the party? Do you think he ought to call the bus? Do you have any suggestion for me? Any idea? Okay, repeat please. What should I do for her? Apakah kamu punya saran untuknya? What do you think he should do for her? Apakah kamu pikir dia seharusnya berbuat apa? Should he come to the party? Apa seharusnya dia datang ke pesta? Do you think he ought to call the boss? Apakah dia harus telepon sama atasannya? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? Any idea? Apakah punya ide? Nah itu contoh-contoh kalimat untuk meminta saran ya. Sekarang coba kita perhatikan ada kalimat-kalimat memberi saran atau giving suggestion. Oke, kita lihat di sini ya. You should buy this car. He should give more attention to her. No, she should not come to the party. Yes, he ought to call the boss. You ought to have a picnic. Why not take a sleep? Why don't we read a book? How buying a book? How about a cup of coffee? What about cooking some food with grandma? Hashtag rice. Itu diantara tadi kalimat-kalimat untuk memberi saran. Kita ulang lagi ya. Oke, repeat please. You should buy this car. Kamu seharusnya membeli mobil ini. You should give more attention to her. Kamu seharusnya memberi perhatian lebih untuknya. No, she should not. She should not come to the party. Tidak, seharusnya dia tidak datang ke she ought to call the boss. Dia harus menelpon. You have a picnic. Why not take a sleep? Kenapa kamu tidak tidur? Kenapa tidak beli bukunya? How about a cup of coffee? Bagaimana dengan cangkir kopi ini? What about cooking some food with grandma? Hashtag rice. Ya, itu diantara kalimat-kalimat tentang giving suggestion. Nah, sekarang kita lihat responnya. Responnya di sini ada kalian pasti kalau mendapatkan saran meresponnya ya. Coba kita lihat di sini ada you are right. I agree with you. I disagree with you. I think so. Thanks. It sounds great. It's a good idea. I don't think it's a good idea. Okay, repeat please. You are right. Ya, kamu benar. I agree with you. Aku setuju denganmu.
I disagree with you. Aku tidak setuju denganmu. Jadi responnya boleh setuju, boleh tidak ya. I think so. Aku pikir begitu. Thanks, it sounds great. That's a good idea. I don't think it's a good idea. Saya pikir ini ide tidak bagus ya. Generally, we use some terms and patterns to give suggestions such as should, ought to, why not, why don't, how about, what about, let's, and jadi pada umumnya kita akan menggunakan beberapa pattern atau pattern to give suggestion. Jadi akan menggunakan beberapa kata dalam memberikan saran ya seperti should, ought to, why not, why don't, how about, what about, let's, and sampai kita perhatikan di sini ya. Contohnya ada should. Ada should di sini. Rumusnya positif. Ada subject plus should plus verb one plus object plus adverb. For example, you should buy this car. You should come to my house every day. Nah, sekarang kita lihat yang negative forms ya. Subject plus should not plus verb one plus object plus adverb. Ya. Ulangi lagi yang negatif, anak-anak tinggal menambah not pada sesudah kata should ya. Oke. Ulangi lagi. Subject plus should not plus verb satu plus object plus adverb. For example, you should not buy this car. You should not come to my house every day. Kamu seharusnya tidak membeli mobil ini. Kamu seharusnya tidak datang pada toko setiap hari. Nah, sekarang kita beranjak pada kalimat negatif. Ya, interrogatif pada kalimat tanya atau interrogative forms. Rumusnya itu should plus subject plus verb one. For example, should she come to the party? Should she come to the party? Haruskah dia datang ke pesta itu? Jawabannya bisa negatif, bisa positif. Ya, kalau positif, yes, she should. Negatif, no, she should not. Oke, sekarang should I buy this car? Yes, you should. No, you should not. Sekarang yang ought to. Coba perhatikan anak-anak untuk kalimat positif yang menggunakan ought to ada rumusnya. Subject plus ought to plus verb one plus object plus adverb. For example, you ought to have a picnic. He ought to give an explanation. Nah, di sini kita lihat yang bentuk negatif atau negatif form ya. Kalian tidak usah bingung untuk naik kalimat negatif, tinggal menambahkan kata not setelah ought. Okay. Subject plus ought, not plus verb one plus object plus adjective. For example, you ought not to have a picnic. He ought not to give her explanation. Itu ya anak-anak tentang ought to pada kalimat positif dan negatif. Nah, ini pengecualian ya. Untuk ought to, anak-anak tidak ada kalimat tanya. Ya. There is no interrogative form of ought to. Jadi, untuk ought to ini hanya yang mempunyai kalimat positif dan bentuk negatif. Ya. Dan tidak ada kalimat. Oke. Yang selanjutnya, pada menggunakan why not. Di bentuk ini akan ada bentuknya. Why not plus verb one plus object. For example, why not take a sleep? Why not drink a glass of juice? Oke, ulangi lagi ya. Untuk why not ini, rumusnya ada kata why not plus verb one plus object. For example, why not take a sleep? Why not drink a glass of juice? Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah,
ada why don't. Nah, di sini why don't sama why not ini ada why don't plus subject plus one plus object. Lagi why don't plus subject plus one plus object. For example, why don't we read the book? Why don't we take an English course? Oke, ulang lagi. Why don't we read a book? Why don't we take an bisa paham? Why don't? Ya, sekarang beranjak pada suggestion juga kita akan menggunakan kalimat how about. Ya, how about. Di sini ada kalimat rumusnya ada how about plus verb in plus object. Oke, repeat please. How about plus verb in plus object. For example, how about fishing? How about making some donuts? Okay. How about fishing? How about making some donuts? Nah, makanya jika sudah paham tentang how about, kita akan berlanjut pada what about. Ya, di sini ada rumusnya what about plus verb in plus object. For example, what about fishing? What about making some donuts? Okay. What about verb in plus object? For example, what about making some donuts? Nah, di sini ada catatan how about and what about is considered have the same meaning. Jadi di sini ada kata-katanya sama ya, how about dan what about. Dan artinya itu sama. Kita menuju pada kata let's. Nah, di sini let's plus object. Let's plus object. For example, let's karena sudah bisa ya. Setelah itu ada juga could. Subject plus could plus verb one plus object. For example, you could go to Bromo. You could give them some food. Okay, repeat please. Subject plus could plus verb one plus object. For example, you could go to Bromo. You could give them some food. Nah, sudah paham? Ya, ini untuk selanjutnya di sini ada beberapa expression to something and how to respond them. You may learn this expression to respond suggestion. Jadi ini ada kata-kata kalimat positif dan negatif dalam merespon suggestion atau merespon saran ya. Sekarang kita lihat kata-kata positif atau kalimat positif dalam merespon suggestion. You are right. Thanks. I agree with you. I think so. Thanks. It sounds great. That's a good idea. Oke, ulangi lagi ini kalimat positif. Kalau kalimat positif atau respon positif ini biasanya kalian akan melakukan apa yang disarankan orang lain atau orang lain akan mengikuti atau melakukan apa yang disarankan orang lain. Oke, repeat please. You are right. Thanks. Ya, kamu benar. Terima kasih. I agree with you. Aku setuju denganmu. I think so. Aku pikir begitu. Thanks. It sounds great. Terima kasih. Ini adalah it's a good idea. Ini adalah idea. Nah, sekarang kita juga tidak selamanya menerima atau menyetujui apa yang disarankan orang lain. Begitupun orang lain tidak selamanya akan menuruti atau menerima saran dari respon yang akan kita sampaikan saat respon itu negatif ada sebagai berikut ya. I am not sure. Sorry.
I disagree with you. I don't think so. No, I didn't like it. I had prepared to get another. I don't think it's a good idea. Nah, ini adalah respon negatif dari dari saran. Okay, repeat this. I am not sure. Sorry. Aku tidak yakin. I disagree with you. Aku tidak setuju denganmu. I don't think so. Aku pikir begitu. I don't like it. I had preferred to get another. I don't think it's a good idea. Pikir itu bukan ide yang bagus. Nah, mungkin itu ya materi dari Ibu hari ini tentang asking and giving suggestion and response. Oke, anak-anak, Ibu coba putar videonya ya. Mudah-mudahan ini bisa jalan tentang materi ini. Nah, ini. Videonya belum bisa dibuka anak-anak. Mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk terus belajar di rumah ya. Oke, see you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai bahasa Inggris yang telah disampaikan oleh Mia. Bu Mia, yang berarti berakhirnya pelajaran bahasa Inggris, berarti berakhirnya juga perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada peserta didik paket CSKB Kabupaten Bandung yang telah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mulai live streaming di Facebook lagi, jadi jangan lupa kalian like dan follow Facebook Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bandung. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.